Salam sejahtera saudara, apa kabar? Kami berharap saudara berada dalam kondisi yang baik, dalam pengharapan yang tetap tertuju kepada Tuhan. Di hari ini, turut bersukacita bersama Gabriel Kase, Gaman Abraham, Ibu Hotlina Mandihuruk, Ibu Sisilia Katiawan, Deborah Harefa dan Gabrielia Harefa atas pertambahan usia lahir. Selamat merayakan hidup pemberian Tuhan saudara. Penyertaan Tuhan menyempurnakan sukacita saudara. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita berdoa. Kami yang kembali diberi waktu untuk merawat iman yang kami miliki ini ya Bapa, tolonglah agar hati dan pikiran kami beroleh pengertian dan roh-Mu menuntun kami menjadi pelaksana firman yang benar dalam ketaatan dan kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan melalui 1 Korintus pasal 10 ayat 14 hingga 17 menyatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, sejarah menyimpan suatu cerita penuh makna di balik peristiwa masa lampau. Melalui cerita itu, manusia menjadi tahu akan asal-muasal suatu peradaban, termasuk di dalamnya peristiwa iman. Pada pasal ini secara utuh, Rasul Paulus memakai sejarah umat pilihan yakni Israel sebagai upayanya untuk memberi pengertian terhadap umat di Korintus, termasuk juga bagi kita umat di masa kini terkait dengan hak istimewa yang telah diterima umat melalui Kristus. Hak istimewa sebagaimana yang tertera pada ayat 16 menekankan bahwa telah dari mulanya Allah merancangkan kehidupan umat yang bersekutu, banyak namun menyatu, tak terpisah-pisah, apalagi hidup memisah-misahkan diri. Hak istimewa yang dianugerahkan bukan untuk dijadikan sandaran atau andalan, bukan sebagai jaminan keselamatan, apalagi peluang untuk saling mempertandingkan keunggulan masing-masing, hanya untuk saling merendahkan satu sama lain. Melainkan dengan tegas di pasal 1 ayat 27, Rasul Paulus katakan bahwa setiap orang mendapat bagian yang sama dalam hak istimewa itu, di mana hak istimewa menjadi peluang bagi umat untuk menginsafi diri, terus-menerus menyangkal diri, serta belajar menguasai diri, tak kalah mewariskan berita Injil dari generasi ke generasi, agar nantinya bukan saudara atau saya sendiri sebagai umat yang justru malah ditolak oleh Allah. Karena itu mari mantapkan hati dan pikiran kita untuk meresponi peluang itu. Kristus, Sang Batu Karang itu menolong kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan penuh kasih, sejarah telah menunjukkan pada kami bahwa tak satu pun hidup ini yang tak diliputi oleh kasih-Mu itu. Sebab itu kami umat yang kerap kali mendukakan Engkau ini memohon, ajarilah kami untuk setia berjalan di jalan kasih-Mu, bersungguh hati mempergunakan dengan benar dan adil hak istimewa yang sejatinya telah sejak dulu kami terima daripada-Mu, agar jangan kami sendiri ditolak oleh-Mu, dan di jalan kasih-Mu pula jerih dan lelah kami menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat dan semangat berkarya saudara. Jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.